Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Quba yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia, inayah dan bimbingan yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih berada di hadis yang ketujuh. Tema yang akan kita angkat ini melanjutkan pembahasan sebelumnya adalah berkaitan dengan biografi perawi hadis ini, yaitu Imam Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memiliki sanad atau mata rantai yang menyambungkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai orang terakhir yang kemudian membukukan hadis ini, yaitu Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Sufyan, telah bercerita kepada kami Sufyan, an Suhail, dari Suhail bin Abi Saleh, an Atha, dari Atha bin Yazid, an Abi Ruqayyah, dari seorang sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau memiliki kunyah atau panggilan Abu Ruqayyah. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu isinya berupa nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya, liman, untuk siapa nasihat ini, atau kepada siapa nasihat ini? Nasihat ini diberikan kepada kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kitabnya yaitu Al-Qur'an, kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimina wa amatihim, dan juga untuk keseluruhan kaum muslimin. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pada bagian atas kita temukan beberapa nama tadi yang kita sebutkan. Mereka ini adalah para perawi. Perawi itu orangnya. Dari orang-orang yang menyampaikan hadis ini sampai kepada orang terakhir yaitu Imam Muslim, mata rantai ini bernama sanad. Sanad itu adalah mata rantai yang menghubungkan dari Nabi ke generasi berikutnya yaitu sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai orang terakhir yang meriwayatkan yaitu Imam Muslim, kemudian ditakhrij, dibukukan sama beliau. Dulunya hafalan ini ada di kepala, tapi karena orangnya pasti meninggal, semua kita pasti akan meninggal, maka agar ilmu ini terikat dan kemudian ilmu ini bisa diwariskan ke generasi berikutnya, salah satu caranya adalah diikat dengan tulisan. Maka kemudian beliau bukukan. Ini satu di antara sekian ribu hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim. Ada banyak hadis yang beliau kumpulkan, jadilah kitab Sahih Muslim. Sampai hari ini karya beliau kita nikmati, karena ilmu itu diikat oleh beliau dengan tulisan. Dan dengan cara seperti inilah para ulama itu mewariskan ilmunya dengan karya. Orangnya sudah meninggal dunia 1000 tahun yang lalu, tapi tulisannya masih bisa dinikmati, ilmunya masih bisa dinikmati. Dan sanad ini adalah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Kalau kita belajar sejarah,
Dari umat sebelumnya, berarti dari sejak Nabi Isa mundur ke sana, banyak bertebaran riwayat yang sampai kepada kita, cerita-cerita atau kisah-kisah. Entah itu kisahnya fakta ataupun hanya khayalan. Sulit untuk memastikan, meng-cross check apakah informasi itu benar atau tidak. Karena bisa saja saya di sini sebagai pembicara ngarang sebuah cerita, tapi kan Bapak tidak tahu cerita itu benar atau tidak. Bagaimana agar kita bisa percaya kalau informasi atau cerita atau kalau itu berkaitan dengan agama, ilmu itu benar-benar ada sumbernya dan ini kredibel. Maka informasi itu bisa kita dapatkan lewat orang-orang yang membawa informasinya, yang membawa beritanya. Nah, pada umat terdahulu mereka tidak punya seperti ini. Allah tidak memberikan anugerah ini. Tapi umatnya Rasulullah SAW Allah berikan anugerah berupa sanad, yang informasi ini dibawa oleh orang-orang yang kredibel, orang-orang yang luar biasa di zamannya, yang mereka mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang juga selevel bahwa mereka adalah seorang perawi yang kredibel, memiliki hafalan yang kuat, amanah, dan mereka tidak sembarangan ketika mereka mengucap Nabi bersabda. Karena mereka tahu konsekuensi para ulama ini ketika mengucapkan sesuatu, kalau sudah membawa nama Nabi SAW, lalu informasinya tidak benar, maka harga yang harus dibayar begitu mahal dan begitu berat. Dalam hadis Al-Bukhari, hadis ini derajatnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh 10 orang sahabat. Ada 10 orang sahabat yang dengar. Dari 10 orang ini kemudian disampaikan kepada tabi'in, jumlahnya juga lebih dari 10 orang. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in lebih dari 10 orang juga. Makanya namanya mutawatir. Perawinya banyak dan mustahil mereka berdusta. Nabi SAW bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapapun yang mereka membawa nama Nabi, membawa nama hadis, tapi kok tidak benar, dia berdusta. Nabi nggak pernah ngomong, tapi katanya ada kok Rasulullah bersabda. Hanya karena nampaknya dan kayaknya, maka siap-siap orang ini mendapatkan tiket. Bukan tiket nonton Liga Champion, bukan, atau tiket nonton sepak bola Indonesia dan Bahrain, bukan, tapi tiket dari neraka, jamaah. Ini ancaman yang luar biasa sekali. Ya, siapapun itu ketika membawa nama Nabi, pastikan kalau itu benar-benar kita baca atau kita dapatkan langsung dari sumbernya, entah itu dalam kitab Sahih Muslim atau dalam kitab-kitab yang lainnya. Jika kita belum yakin, sampaikan kalau memang belum yakin. Saya tidak terlalu yakin apakah ini sabda Nabi atau ucapan sahabat. Karena di masa dulu baik ucapan sahabat maupun Nabi itu masih tercampur, tidak dipilah-pilah. Nah, karena inilah kemudian seorang penuntut ilmu harus lebih berhati-hati, apalagi jika menyampaikan itu terkait dengan sabda Nabi. Karena apa yang kita ucap kalau kita sudah menisbahkan, menyandarkan itu ucapan Nabi, orang yang mendengarnya wajib mengikuti. Jadi hukum, jamaah. Apa jadinya kalau hukum ini adalah hukum palsu? Karena kita terlalu gegabah menyampaikan riwayat, padahal Nabi SAW tidak pernah mengatakan hal tersebut atau melakukan hal tersebut. Maka alangkah lebih baiknya jika kita memastikan bahwa itu benar-benar hadis. Semuanya lengkap dan ada di dalam kitab-kitab induk. Yang paling ringan itu adalah Arba'in Nawawi karena isinya sekitar 40-42. Ada lagi yang lebih tebal, Riyadhus Shalihin, itu jumlahnya sekitar 5.000-an sekian hadis, dan itu bisa kita baca. Yang kita dapatkan di Riyadhus Shalihin kemudian kita hafal. Jika kita ingin menyampaikan ada hadisnya, oh memang benar di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tapi ketika sesuatu itu tidak kita yakini atau kita nggak terlalu yakin bahwa itu adalah hadis, maka sebaiknya disampaikan dengan narasi demikian, agar orang yang mendengarnya juga tidak langsung menangkapnya itu sebuah hadis yang kita harus sami'na wa ata'na. Karena beda ucapan manusia biasa dengan ucapan yang sudah membawa Nabi. Kalau sudah membawa Nabi, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Ketika Nabi memerintahkan terkait dengan sholat, terkait dengan hukum had atau terkait dengan masalah
hukum syariat, ya, maka sikap seorang muslim sami'na wa ata'na. Ternyata yang disampaikan yang bawa-bawa nama Nabi ternyata bukan hadis tapi ucapan ulama yang lainnya. Nah, maka ini kita lebih berhati-hati. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya, ini nama-nama perawi yang sampai kepada kita. Baik Sufyan, Suhail bin Abi Shaleh atau bin Yazid, kemudian Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau adalah orang-orang kredibel di masanya, orang-orang hebat. Mustahil mereka berdusta. Kenapa? Karena umat sepakat mustahil Imam Muslim meriwayatkan perawi yang tidak jelas, memasukkan di dalam karyanya perawi-perawi yang tidak jelas, majhulul hal. Makanya seseorang itu, ya, ketika sudah sampai rutbah derajat ulama padanya, apakah dia dikenal oleh ulama lain atau tidak, itu menjadi salah satu pembahasan yang penting. Karena ketika beliau dikenal dan memang diakui keilmuannya, maka bobot ucapannya itu lebih berasa. Tapi jika tidak dikenal oleh ulama yang semasanya, tidak diketahui kondisi dan derajat ilmunya, maka ini akan berpengaruh agar tidak ada lagi berita-berita atau informasi yang tersebar yang itu berkaitan dengan masalah akhiratkah atau berkaitan dengan masalah dunia, tapi yang membawanya adalah orang-orang yang tidak kredibel. Nanti banyak cerita yang khurafat, yang gak jelas ujungnya, kemudian disajikan kepada umat, dan pada akhirnya, ya, informasi yang mohon maaf tidak jelas ini atau tidak memiliki jalur sanad ini tersebar di tengah masyarakat dan kemudian diamalkan, padahal itu adalah sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam As-Sakhawi rahimahullah ketika memberikan komentar, nah ini bukan ucapan Nabi, sama-sama berbahasa Arab, tapi ini bukan ucapan Nabi, ini adalah ucapan Al Imam As-Sakhawi, seorang mu'arrikh ahli sejarah di masanya. Man warraha mu'minan faka'annama ahyahu. Siapapun yang menceritakan kisah perjalanan seseorang, apalagi dia seorang mukmin, apalagi orang alim, apalagi orang soleh, faka'annama ahyahu, maka seolah-olah dia sedang menghidupkan orang ini kembali agar kisah hidupnya dikenang. Dan seperti inilah, ya, para ulama kita mewariskan ilmu. Makanya kitab atau buku yang berkaitan dengan biografi, tarikh itu banyak sekali, ya. Ada namanya Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian ada Mizanul I'tidal, Imam Bukhari juga punya tarikh, yang itu semuanya menceritakan orang-orang hebat di masanya. Dari mulai masa kecilnya, tumbuh kembang ilmunya, kemudian sampai kepada siapa dia berguru, berapa yang dia dapatkan dari guru fulan, kemudian kemana saja dia mengembara mencari ilmu. Itu semuanya tersimpan rapi. Termasuk juga Imam 4 madhab. Ada buku yang namanya Manaqib Al-Imam Al-Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Manaqib itu artinya sirah, CV, Pak, kurikulum vitae. Itu kita akan temukan di sana Imam Malik bin Anas dari sejak kecil. Ini akan imamnya Ahlul Madinah. Malik bin Anas itu imamnya penduduk Madinah. Dari sejak beliau kecil menimba ilmu, gurunya siapa saja, disiplin ilmu apa saja yang beliau miliki. Imam Malik kan bukan ulama agama saja, beliau itu astronom loh. Imam Malik bin Anas, orang hebat. Beliau itu astronom, beliau, ya, meneliti peredaran bintang juga. Tapi memang yang lebih banyak itu adalah karya-karya beliau yang berkaitan dengan agama. Dan ketika kita menceritakan bagaimana proses orang-orang hebat ini kemudian bisa mendapatkan keilmuan yang diakui oleh umat, maka seolah-olah kita sedang menghidupkan beliau kembali untuk bercerita bahwa dulu saya demikian, saya demikian, saya demikian. Sampai ada ulama bernama Abul Faraj Ibnul Jauzi, wafat tahun 700 Hijriah, sampai mengarang buku. Dan buku itu bercerita mengenai perjalanan hidup beliau dari sejak kecil sampai beliau sepuh, kemudian menimba ilmu dan menulis karya-karyanya demi untuk diwariskan kepada anaknya.
Jadi Abul Faraj Ibnul Jauzi itu punya 10 anak. 5 laki-laki, 5 perempuan. Qadarullah yang laki-laki 4 ini meninggal semua dulu. Wafat di usia yang masih belia. Jadi yang laki-laki tinggal 1. Sisanya adalah 5 yang perempuan. Maka beliau pengen nanti satu-satunya anak ini anak andalan. Siapapun kita jamaah pasti pengen mewariskan sesuatu ke anaknya. Dan itu tidak melulu harta. Kalau jenengan punya perusahaan, saya yakin jenengan gak akan ridho kalau perusahaan itu diambil alih oleh orang lain. Padahal yang mau membangun dari awal jenengan, bapak ibu semuanya. Entah itu catering, entah itu laundry. Kami yang membangun dari sejak nol kok. Tiba-tiba kemudian kami mau pensiun, sudah usia sepuh, masa presidennya diambil sama orang. Pasti anaknya disiapkan, saya yakin. Dari mulai kuliahnya, dicarikan di jurusan manajemen. Padahal mungkin anak itu tidak mau. Tapi sama bapaknya, sudahlah nak, nurut saja nak. Nanti siapa yang meneruskan usaha ayah ini? Ayah ini membangun untuk kalian. Biar anaknya nanti kalau sudah di usia kerja, nggak perlu nyari kerjaan. Mereka yang membuka lapangan kerja. Itu pasti sudah dipersiapkan. Dan bangganya seorang ayah, seorang ibu ketika kebaikan yang dimiliki oleh mereka kemudian bisa diwarisi oleh anaknya. Maka Imam Ibnul Jauzi juga demikian jamaah. Ya, beliau menulis satu buku. Yang buku ini dikhususkan untuk anaknya tadi yang tinggal 1 laki-laki. Buku ini bercerita mengenai perjalanan hidup beliau dari sejak kecil sampai beliau menjelang meninggal dunia. Di akhir hayatnya menulis kitab itu bercerita tentang siapa gurunya, kemana saja, dan apa saja yang beliau dapatkan. Agar beliau menginginkan punya pewaris, yaitu anaknya yang mewarisi kesolehan dari beliau sampai segitunya. Keilmuan benar-benar dijaga oleh mereka, generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, generasi sebelum Imam Muslim dan setelahnya. Jadi Imam Muslim itu kan lahir tahun 204. Dan Imam Muslim itu usianya nggak sampai 70 tahun jamaah. Ya, sekitar 50 tahun sekian dan nggak sampai 60. Bisa dibilang kalau untuk ukuran orang sekarang wafat di usia yang relatif muda. Karena belum sampai 60 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Usia dan umur yang barokah yang Allah berikan kepada beliau. Tanda keberkahan umur itu kan ketika fulan yang diberikan oleh Allah amanah umurnya mungkin tidak banyak, tapi karya yang sudah dihasilkan banyak, manfaatnya di masyarakat banyak. Dan kemudian dia mendapatkan keberkahan dari itu ketika beliau wafat dan kebaikan yang pernah dilakukan, kemudian ilmu yang pernah disampaikan itu dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Jadi amal jariyah. Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah, ini generasinya sahabat. Beliau pernah melakukan perjalanan selama 1 bulan menuju Syam. Waktu itu di Madinah beliau tinggal. Beliau menemukan satu hadis Nabi yang terkait dengan padang mahsyar. Tapi perawi sahabat yang mendapatkan hadis ini langsung dari Nabi, itu ternyata sudah tidak tinggal di Madinah. Dicari tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini yang langsung mendengar dari Rasulullah. Karena penduduk Madinah mendapatkan hadis itu, tapi mereka mengatakan, saya tidak mendengarnya langsung dari Nabi, saya mendengarnya dari orang lain. Dari siapa? Fulan. Dari siapa? Fulan. Semua mengerucut pada satu nama. Namanya Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Tapi kemudian Jabir setelah mencarinya nggak ketemu di Madinah. Madinah kan kota besar, Pak. Kemana beliau? Sudah pindah. Pindah kemana? Syam. Syam itu adalah nama 4 negara. Sekarang sudah dipecah jadi 4 negara. Kenapa harus dipecah? Ini ada sejarahnya jamaah. Karena orang-orang barat orientalis tidak ingin mengingat kejayaan umat Islam ketika Syam ini kemudian menjadi ibu kota Umayyah, Daulah Umayyah. Karena di sana peradaban dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Termasuk di masa itu sudah lahir Kutab. Dulu namanya madrasah itu namanya Kutab. Dan itu berkembang pesat jamaah. Kalau nama ini tidak dirubah,
sejarahnya masih diingat umat, mereka takut dan khawatir. Mereka takut dan khawatir umat ini bangkit, mereka ya seperti bangkitnya dulu wilayah Syam. Jadi 4 negara, satu Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan. Ini kan berdekatan semua. Satu negeri dulu Syam itu selama ratusan bahkan ribuan tahun loh ya. Dari sejak sebelum Islam datang itu nama Syam sudah dikenal. Tapi kemudian dipecah jadi 4 agar kenangan kejayaan di masa itu pudar. Umat Muslim sudah tidak lagi mengenal nama Syam. Tapi nanti di akhir zaman ya nama ini mencuat lagi. Ya, sehingga umat Islam ingin mendapatkan kejayaan dalam hal keilmuan, peradaban ketika mereka membaca karya-karyanya para ulama. Beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam selama 1 bulan. Itu berapa ratus mil itu. Dan pada saat itu belum ada kendaraan. Untuk mencari satu hadis saja, dan hadis itu adalah yang berkaitan dengan padang mahsyar. Padahal Jabir bin Abdillah ini seorang perawi dari golongan sahabat yang meriwayatkan cukup banyak hadis dari Nabi. Sekitar 1540-an hadis. Tapi beliau masih belum merasa kenyang dan merasa puas dengan apa yang beliau dapatkan. Sampai kemudian beliau menemui Abdullah bin Unais di Syam hanya untuk mengambil satu hadis. Masya Allah. Kok bisa seperti itu? Semangat jamaah. Di masa itu semangat itu betul-betul dijaga. Dan bi'ahnya lingkungannya itu luar biasa. Orang benar-benar mencari ilmu itu mereka seperti mencari rupiah. Ya kayak kita hari ini orang berangkat sebelum subuh, kerjanya di Jakarta, tinggalnya di daerah Banten ke sana itu apa Pak? Cisauk ke arah sana itu loh, Maja. Itu kan kalau berangkat habis subuh kan sampai Jakarta jam 8 kan nggak kekejar. Kadang 4:30 itu sudah berangkat. Sebelum matahari terbit sudah keluar dari rumah, nanti pulangnya ke rumah setelah matahari terbenam. Tapi itulah kewajiban mencari nafkah. Nah dulu para ulama itu nyari ilmunya tuh kayak kita hari ini nyari nafkah. Nah terus bagaimana dengan ma'isyah mereka? Ala kadarnya. Sekedar untuk bisa makan, menegakkan tulang sulbi. Bukan untuk mencari sekepok emas. Karena buat mereka ilmu itu segalanya. Dan benar kan Pak, orangnya sudah meninggal Pak, tapi sampai hari ini namanya didengung-dengungkan. Nah kita ini tidak tahu nanti kalau nama kita meninggal, kalau kita meninggal apakah kebaikan-kebaikan kita masih diingat oleh orang-orang atau tidak. Bedanya barokahnya di situ. Sesuatu yang sangat sulit untuk diraih orang hari ini. Bahwa mereka mencari ilmu karena Allah, mereka mengamalkan karena Allah, mereka mengajarkan karena Allah. Ketika mereka meninggal, Allah jadikan ilmunya diulang terus-menerus, diceritakan terus-menerus. Kemudian selain Jabir bin Abdillah, ada namanya Sa'id bin Musayyib. Ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, saya terbiasa melakukan rihlah berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis. Mempersiapkan perjalanan berhari-hari hanya untuk mengambil satu hadis. Ini disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Al-Bukhari. Al-Bidayah wa Nihayah juga kitab tarjamah atau biografi. Imam Ibnul Jauzi tadi yang saya ceritakan punya 10 anak, kemudian 4-nya meninggal dunia. Beliau menceritakan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mengenalnya dengan nama Imam Hambali. Sebelum orang lain mengelilingi dunia, beliau sudah keliling dunia. Benua Asia ke benua Afrika. Bahkan beliau sudah masuk di benua Eropa, karena itu kan nyambung. 3 benua ini nyambung, kecuali benua Amerika yang memang harus pakai perahu. Beliau berkeliling untuk menimba ilmu dari guru-gurunya. Dari situlah kemudian beliau mendapatkan hadis dan dikumpulkan dalam kitab Musnad Ahmad. Maka tidak berlebihan kalau sahabatnya yang bernama Abu Zur'ah itu mengatakan Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis di luar kepala. 1 juta itu bukan cuma sanadnya, matannya ya jamaah, plus sanad. Sanad itu orang-orang yang membawa. Tadi dari Imam Muslim beliau mengatakan telah bercerita kepada saya Yazid, kemudian siapa, atau bin Abi Yazid, kemudian bin Abi Soleh. Nah orang-orangnya ini kemudian beliau hafal semuanya. Tapi itu masih kecampur
Masih kecampur antara hadis sahih kemudian hasan maupun dhaif. Dari situ kemudian ya, ditulis oleh beliau di dalam karyanya Musnad Imam Ahmad. Isinya memang tidak terlalu banyak, tidak sampai 100.000, sekitar 30 atau 40 ribuan hadis. Karena beliau pilah-pilah dari 1 juta itu, ya mana yang kira-kira hadis ini perawinya kredibel untuk disampaikan kepada umat. Sampai demikian juhudnya. Makanya orangnya sudah meninggal. Sudah lama loh, sekitar 1000 tahun yang lalu. Tapi kok masih namanya disebut-sebut. Inilah keberkahan dari ilmu. Ketika seseorang itu melakukan karena Allah, bukan ingin disebut-sebut dan dipuji-puji, maka ketika dia wafat, Allah nanti yang akan membuat orang-orang itu membicarakan perihal kehidupannya yang baik dan peninggalannya berupa ilmu dan juga kesolehan. Kemudian Imam Baqi bin Makhlad, beliau melakukan perjalanan rehlah 2 kali. Dari Mesir ke Syam. Mesir itu benua Afrika. Syam itu pertengahan benua Asia. Dan dari Hijaz. Hijaz itu wilayah Mekah, Madinah, dan Hijaz, wilayah Arab Saudi sekarang. Dari Mekah ke Baghdad, perjalanan dari Mesir ke Syam 14 tahun lamanya. Ngapain 14 tahun? Duduk di sana, kemudian belajar kepada guru-guru untuk menimba hadis. Kemudian 20 tahun lamanya ya beliau bolak-balik Hijaz, kemudian Baghdad, Hijaz, Baghdad untuk menimba ilmu. Jadi 34 tahun lamanya. Dan kemudian mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Ini disebutkan di dalam Tadhkiratul Huffaz. Ini karya Imam Az-Zahabi selain daripada Siyar A'lamin Nubala. Ibnu Thahir Al-Maqdisi beliau bercerita, aku 2 kali kencing darah dalam menuntut ilmu hadis. Sekali di Baghdad dan sekali di Mekah. Kenapa sampai kencing darah? Karena beliau berjalan kaki dan tidak menggunakan alas. Teriknya luar biasa, di punggungnya itu bawa kumpulan buku. Ya kayak orang bawa ransel ketika mau naik gunung, tapi melakukan perjalanan berhari-hari. Menempuh jarak yang cukup jauh. Ya gimana sih Pak, jalan terus gak berhenti. Kalau dulu kan belum ada kendaraan. Kendaraannya paling begol, keledai atau unta. Jalannya pelan banget sama Grand. Unta itu kalau diadu sama Grand Astra yang tahun 1990 sekian, itu lebih cepetan Grand loh. Diadu jalannya pelan gitu ya. Tapi itulah. Dan memang ilmu itu harus didapatkan dengan cara seperti ini agar berbarokah. Ya, makanya ada seorang ulama yang mengatakan ketika para penuntut ilmu itu duduk di tempat ber-AC dengan fasilitas yang tersedia segalanya, saat itulah keberkahan itu tercabut. Tapi bukan berarti tidak boleh, ya boleh. Cuman semakin effortnya tinggi, semakin kita kesulitan dan membutuhkan mujahadah untuk mendapatkan ilmu itu, semakin ilmu itu barokah. Kenapa? Karena ilmu itu didapat dengan susah payah. Nulisnya kalau sekarang kan sudah ada iPad, sudah ada handphone. Mereka dulu nulisnya di lauh batu, di pelepah, di kulit-kulit pohon, di kulit-kulit hewan. Masya Allah. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada semangat mereka. Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ar-Razi itu gelar sebuah wilayah namanya Roy. Di mana wilayah Roy? Roy itu sekarang menjadi bagian negara Iran. Dulu Roy, semua yang bergelar Al-Razi, ulama yang bergelar Ar-Razi itu asalnya dari Roy. Roy itu wilayah Iran. Dulu Iran itu menjadi salah satu kutub ilmu. Roy, Baghdad, Kufah. Udah, ini orang-orangnya hebat-hebat semua, orang-orang luar biasa semua. Abu Hatim beliau mengatakan pernah melakukan perjalanan 1000 fasah untuk mengambil 1 hadis atau 2 hadis. Ya, 1 fasah itu sama dengan 5 kilometer. Jadi 1000 fasah itu 5000 kilometer. Ayo 5000 kilometer itu kalau dari sini Pak, Tangerang, Taman Royal 2, kalau ditarik ke arah timur itu sampai mana? Surabaya enggak Pak, Surabaya enggak nyampe 1000. 5.000 Pak, 5.000 kilo. Semarang itu 490-an. Banyuwangi baru sekitar di angka kurang dari 2.000.
Itu kalau nyambung semua nggak ada laut, mungkin sampai Papua. 5.000 kilo. Atau sebelum Papua, pulau apa itu? Masya Allah, 5.000 kilo. Dan itu jalan kaki semuanya jamaah. Nggak ada yang pakai kendaraan. Lah gimana nggak sakit kakinya? Ya. Sampai ada di antara mereka yang melewati pergunungan Kaukasus di Asia Tengah itu, dan pada saat itu musim salju. Sampai beku kakinya. Dan mereka tidak menggunakan alas yang layak karena ini musim dingin, hanya menggunakan alas kaki yang biasa. Masya Allah. Makanya ilmunya kemudian barokah karena mereka mendapatkannya dengan cara yang berat dan mendapatkan dengan cara yang susah. 5.000 itu adalah sekitar wilayah-wilayah Baghdad, Kufah, Mekah, Madinah, Syam, Mesir dan lainnya. Sampai beliau itu keluar benua di Afrika, di Mesir untuk belajar ilmu. Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah, beliau bepergian selama 20 tahun, bukan untuk pelesiran. Tapi 20 tahun itu beliau mencari guru-guru yang kemudian darinya mengambil ilmu, dan kemudian beliau tulis dan beliau ajarkan kepada muridnya. Beliau baru kembali ke tanah kelahirannya ketika berumur 65 tahun. Total ya, karena beliau mulai keluar untuk menimba ilmu itu di usia 20 tahun. Selama 20 tahun di tanah kelahirannya, semua ulama dan guru-guru itu beliau temui untuk ditimba ilmunya. Ketika sudah tidak ada lagi orang yang bisa diambil ilmunya di tanah negerinya, beliau keluar. Total 20 plus 25, 45 tahun. Baru kembali ketika usianya 65 dan sudah sepuh 65. Setelah itu baru menikah. Nikahnya telat jamaah. Ada yang kemudian ketika mereka rehla sampai membawa istrinya juga. Jadi kadang para ulama itu terlambat bukan karena tidak punya jodoh, sibuk. Contohnya Imam Ibnu Taimiyah. Jangan kemudian kita simpulkan beliau nggak mengikuti sunnah. Imam Ibnu Taimiyah itu sampai tidak sempat nikah karena beliau sibuk ngurusi umat. Jenengan tahu masa di mana Imam Ibnu Taimiyah ini lahir, tumbuh besar dan menimba ilmu itu bertepatan dengan invansi bangsa Tartar. Ceritanya apa? Mongol. Itu naudzubillah, itu peristiwa yang mohon maaf ya, gila banget kalau saya boleh gambarkan. Bagaimana bangsa yang berada di Asia Tengah kecil, Pak, Mongol itu, Pak. Kecil, mungkin lebih besar DKI, lebih besar Banten, kecil. Tapi mereka bisa merubah tatanan dunia. Bukan untuk menjadi lebih baik, tapi ambruk. Karena mereka masuk ke negeri-negeri dan merampas segalanya. Genghis Khan. Ini nama yang ketika disebut, ya, kemudian ini menjadi cikal bakal negara Cina. Genghis Khan. Kemudian diwariskan ke keturunannya. Nah, bangsa Tartar ini masuk ke negeri-negeri yang pada saat itu masih ada khalifah Abbasiyah kan, dinasti Abbasiyah, dan mereka nggak berkutik membendung serangan orang-orang Mongol ini. Sampai para ulama itu menceritakan, ya, salah satunya Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah, kalau bukan untuk sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya agar peristiwa serupa itu tidak terulang, kami malu menceritakan kepada umat. Kenapa? Karena itu sejarah pilu umat ini. Dan semua itu berawal dari apa? Ketika mereka sudah melupakan ilmu dan melupakan agama, mereka lebih banyak bertransaksi dengan urusan dunia. Saat itulah kemudian keberkahan umat itu dicabut sama Allah. Maka terjadilah peristiwa itu. Nanti silahkan dicari sendiri dan dibaca. Itu satu kisah yang panjang. Ada mungkin dia dari Genghis Khan, kemudian Hulagu Khan, kemudian sampai ke cucunya atau cicitnya itu merubah tatanan terutama Asia dan Eropa. Karena sebagian besar yang diinvasi oleh mereka itu adalah negara-negara atau wilayah yang umat muslimnya itu banyak. Sampai runtuhnya Abbasiyah di Baghdad itu kan karena sebab ulahnya bangsa Tartar. Saking takutnya itu loh, saking takutnya umat muslim dengan kematian. Padahal mereka jihad, ini jihad loh Pak. Ini jihad membela negara, membela agama, membela kehormatan kaum muslimin dan wilayah. Tapi sampai diceritakan satu orang bangsa Tartar kalau ngelawan 10 umat Islam,
Mereka nggak berani. Sudah kayak mati kaku. Karena mindset mereka bangsa Tartar itu adalah maut, kematian. Satu orang bisa menghabisi 20 orang. Padahal kalau dikeroyok nggak bisa apa-apa. Ya sama kayak anak-anak pelajar atau siapa remaja itu kemudian tawuran. Lari-lari doang. Ketika dikejar satu orang mundur. Sebetulnya mentalnya itu cemen. Tapi karena umat muslim sudah kemasukan dunia, mereka tidak berani melawan. Padahal kalau mereka mati syahid. 10 orang, 20 orang lawan satu orang Tartar itu tidak berani. Dan secara turun-temurun kemudian diwariskan ini. Dan perbudakan muncul kembali setelah tadinya di fase awal itu dihapus oleh Islam. Dengan adanya bangsa Tartar menawan tawanan perang itu kan kemudian menjadi budak. Dari situ kemudian ya luas wilayahnya bertambah sampai diceritakan pernah dalam 1 atau 2 hari Baghdad itu banjir darah sampai selutut kuda. Darahnya siapa? Umat Islam. Diapain? Disembelih jamaah. Makanya kata Imam Ibnu Asakir dan Imam Ibnu Katsir apa? Kami malu menceritakan. Karena itu adalah sejarah kelam umat ini. Tapi harus diceritakan. Untuk apa? Agar umat ini mengambil pelajaran. Bukan saya memprovokasi, tidak. Bukan saya juga menjelek-jelekan, tidak. Tapi belajarlah kita dari sejarah. Sejarah yang baik dan sejarah yang kelam. Agar kita tidak jatuh ke sejarah yang kelam. Sejarah yang baik agar kita bisa menggapai dan meraih apa yang pernah dicapai oleh umat ini di masa lalu. Kitab-kitab yang ada di perpustakaan Baghdad. Karena Baghdad itu dulu pusat pemerintahan. Ya kayak sekarang Jakarta yang mau dipindahkan begitu. Jadi pusat pemerintahan, semua lengkap di situ. Buku-buku dilempar ke Sungai Tigris. Sampai saking banyaknya buku yang dilempar itu, warna sungainya berubah jadi warna tinta, warna hitam. Satu. Yang kedua, karena sungai ini dalam, Pak. Saking banyaknya buku yang dilempar dan dibuang, itu sampai mereka bisa nyebrang pakai buku-buku itu. Bayangkan, sebanyak apa buku yang itu karya umat Islam. Dan itu tidak semua. Setengahnya, sisanya masih tersebar di negeri-negeri. Tapi sekarang ini banyak karya-karya para ulama kita justru berada di museum negara-negara non muslim. Karena banyak yang dijarah, banyak yang diambil. Kemudian diambil ilmunya, salah satunya ilmu astronomi, kemudian ilmu sejarah. Banyak hal yang kemudian mereka ambil. Sejarah itu pernah ada. Dan sejarah itu diceritakan di dalam kitab-kitab para ulama dulu yang hidup di abad 7, abad 6 dan sebelumnya. Dan kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Cuman memang buku-buku itu sebagian besar berbahasa Arab. Ya. Setelah itu beliau baru menikah, Imam Muhammad bin Ishaq, dan kemudian baru memiliki keturunan. Nah, kembali kepada Imam Ibnu Taimiyah. Beliau itu salah satu ulama yang pada saat itu gencar sekali untuk menghalau syubhat-syubhatnya orang-orang Tartar. Jadi peristiwa yang paling dikenal itu adalah at-tatarus. Tatarus itu bagaimana? Bangsa Tartar itu menjadikan umat muslim sebagai tameng. Kalau mereka mau masuk ke sebuah negeri untuk menguasai, yang paling depan itu ditaruh itu umat Islam, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau negeri yang mau dikuasai itu melempar anak panah, mesti yang kena itu umat Islam. Sama saja mereka membunuh saudaranya sendiri. Jahatnya kayak begitu coba. Mana ada tawanan perang dijadikan tameng untuk mengurangi korban mereka dari pihak mereka. Ya, ini mirip-mirip Israel hari ini. Walaupun akhirnya keturunannya yang kesekian masuk Islam, tapi Islamnya juga tidak 100% murni. Mereka berpegang pada kitab-kitab yang dibuat oleh Genghis Khan, namanya Ilyasek. Namanya kitab Ilyasek. Dibuat ketika dia kondisi mabuk, habis mabuk-mabukan, habis main cewek, kemudian apa yang keluar dari mulutnya disuruh nulis sama sekretarisnya. Jadilah itu hukum. Kan ngawur, Pak. Ya kan? Hukum yang ditegakkan untuk keadilan, ini hukum bersumber dari hawa nafsu. Orang lagi mabuk disuruh ngomong. Orang yang ngambil uang hukuman mati. Orang yang begini hukuman mati. Gak mau patuh pancung. Darah dan darah. Berbeda sekali dengan umat Islam. Nah, Imam Ibnu Taimiyah kemudian meyakinkan umat Islam. Banyak fatwa-fatwa beliau terkait dengan bangsa Tartar ini. Sibuk selain menuntut ilmu, beliau juga sibuk untuk mengedukasi umat bahwa ini adalah jihad, bahwa ini adalah
perang suci karena kalian mempertahankan agama dan mempertahankan wilayah, ya, mempertahankan keimanan kalian. Saking sibuknya kemudian sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan belum menikah. Memang belum menikah dan tidak punya keturunan. Semoga Allah menerima uzur beliau. Enggak kayak kita sok sibuk begitu. Kalau beliau betul-betul sibuk, luar biasa. Dibaca saja karyanya sudah. Kita akan tahu ketika kita membaca biografinya seberapa dahsyat beliau menghalau orang-orang. Beliau ikut terjun di medan perang loh. Ulama besar di masanya. Sampai dikatakan tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ini bukan milik segolongan umat saja, tidak, punya semua umat muslim. Cuman kemudian sejarah itu agak dipelintir begitu. Ya, padahal jasa beliau terhadap umat itu besar. Semua ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam 4 mazhab itu punya perannya masing-masing dalam menjaga agama dan menjaga umat ini. Demikian juga dengan ulama-ulama yang datang pada generasi berikutnya. Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Hamdani, beliau berjalan 30 fasah dalam satu hari, sekitar 150 km. Dari Depok ke sini itu sekitar 40 atau 43. Berarti saya bolak-balik Depok 3 kali begitu atau 4 kali. Sini, Depok lagi, sini. Dan itu jalan kaki setiap harinya. Sehat. Tapi ya pegel juga Pak, 150 kilo loh Pak. Untuk apa? Untuk belajar ilmu dari guru-gurunya. Beliau berulang kali bepergian ke Baghdad, ke Asbahan, ya, dengan berjalan kaki dan memikul kitabnya di punggung, masya Allah. Ya kayak orang yang sedang naik gunung begitu. Tapi perjalanannya 150 km. Disebutkan di dalam Tabaqat Al-Hanabilah, karya Imam Abu Ya'la rahimahullahu taala. Ya, di antara murid Imam Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah, beliau banyak memiliki murid, ya, dalam ilmu hadis sebagaimana diceritakan dalam Tahdhibu Tahdhibnya beliau. Di antaranya adalah Abu Hatim Ar-Razi yang tadi kita sebutkan, Abul Fadl Ahmad bin Salamah, Ibrahim dan yang lain-lain, ya, termasuk juga Imam Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini kita tidak asing namanya karena beliau juga seorang ahli hadis. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, tapi memang bukan perawi yang 9 yang masyhur yang dikenal. Selain itu, ya, sebagian ulama memasukkan Abu Isa At-Tirmidzi dalam salah satu jajaran murid beliau karena Imam At-Tirmidzi pernah meriwayatkan hadis dan di dalam sanadnya itu ada Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Hadisnya adalah ini, telah bercerita kepada kami. Imam At-Tirmidzi mengatakan, ini ada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan telah bercerita kepada kami Muslim bin Hajjaj. Artinya beliau pernah meriwayatkan hadis dari Imam Muslim. Kalau pernah meriwayatkan hadis berarti pernah jadi gurunya. Imam Muslim bin Hajjaj bercerita dari Yahya bin Yahya, dari Abu Muawiyah, dari Muhammad sampai orang yang terakhir yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Uhsu hilal Sya'ban li Ramadan." Hitunglah hilal bulan Sya'ban untuk mengetahui jatuhnya satu Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Dalam hadis di atas nampak bahwa Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa adanya pertemuan di antara keduanya dan terjadi hubungan murid dengan guru. Al-Iraqi dalam Tuhfatul Ahwaz beliau mengatakan Imam At-Tirmidzi tidak pernah meriwayatkan hadis dari Imam Muslim kecuali hadis ini saja. Karena mereka berdua memiliki guru yang sama. Kenapa? Agar tidak terlalu panjang sanadnya. Karena Imam Muslim juga perawi hadis sendiri. Maka yang beliau ambil adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari selain Imam Muslim. Tapi Imam Muslim juga mengambil hadis itu. Gurunya sama. Gurunya Imam At-Tirmidzi dan Imam Muslim sama. Di antara karya beliau, ini ada banyak sekali karya beliau. Sahih Muslim, kemudian Musnad Al-Kabir, Jami Al-Kabir, kemudian Kitab Al-Ilal, kemudian Awhamul Muhaddithin, kemudian Tamyiz. Ada banyak, padahal umurnya nggak nyampe 60 tahun. Ini 9. Kemudian masih ada yang lainnya yang belum saya terjemahkan, itu yang sudah ditulis di dalam bahasa Indonesia. Kemudian Imam Az-Zahabi menambahkan dalam Tahdhibut Tahdhib, Imam Muslim juga memiliki karya tulis yang lain. Tadi sudah 9. Ini Asma wal Kuna, kemudian Al-Afrad, Al-Aqran. Ada berapa ini? Ada 11, ditambah yang tadi sudah 20. Ini buku yang gak ecek-ecek ya jamaah, tebel-tebel. Lebih dari 300 halaman atau 300 lembar. Dan ada yang berjilid-jilid.
seperti itu, semacam Imam Muslim, Sahih Muslim. Nah, ini yang lain yang belum diterjemahkan, masih dalam tulisan Arabnya. Di antara syarahnya itu adalah Al-Minhaj, ya disyarah dengan banyak ulama. Sebagai seorang penuntut ilmu, Imam Muslim juga bekerja. Beliau punya mata pencarian. Karena banyak para ulama itu berdagang. Ada yang kalau Imam Ahmad itu jualan air. Imam Ahmad bin Hambal yang kita tahu hadisnya banyak yang beliau hafal, itu jualan air jamaah, ngeliling gitu, diangkatin. Dan gak gengsi, orang besar, ulama, populer. Orang-orang ngejar beliau dari mana-mana, tapi jualan air. Imam Muslim juga seorang pedagang pakaian. Meski demikian beliau tetap dikenal sebagai sosok yang dermawan, Masya Allah. Karena biar bagaimanapun mereka harus punya penghasilan untuk menghidupi diri dan keluarga. Sehingga apa? Sehingga fokus bisa menuntut ilmu, tapi juga tidak melupakan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga. Beliau juga memiliki sawah di daerah Utsu yang menjadi sumber penghasilan keduanya. Tentang mata pencarian ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala bahwa tempat Imam Muslim berdagang adalah kota Khan Mahmashi, dan mata pencarian beliau didapat dari usahanya di wilayah situ sebagai seorang pedagang. Kemudian di dalam Tahdzibut Tahdzib, hal ini juga diceritakan oleh Abu Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra. Beliau adalah seorang ulama besar, Imam Muslim, dan beliau adalah seorang pedagang pakaian. Ada yang jualan kurma, ada yang jualan macam-macam. Ya, tergantung apa mata pencarian di wilayah itu. Ada yang juga petani, dan itu tidak mengurangi kehormatan beliau sebagai seorang ulama besar. Karena memang seorang semacam Imam Muslim ini keilmuannya diakui, beliau juga orang yang tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Imam Muslim seorang pedagang, dan dia terkenal sebagai orang yang dermawan di wilayah Naisabur, wilayah tempat lahirnya beliau. Dia memiliki banyak budak, bahkan beliau memiliki budak juga dan memiliki harta. Akidah Imam Muslim. Imam Muslim adalah ulama besar yang memiliki akidah Ahlus Sunnah, sebagaimana akidahnya generasi salaf. Hal ini nampak pada beberapa hal. Ini yang mengurai muridnya. Imam Muslim memulai kitab Sahih dengan bab iman, dan dalam bab tersebut beliau memasukkan hadis-hadis yang menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam banyak permasalahan, seperti hadis yang membantah mengenai Qadariyah. Ya, Qadariyah adalah paham menafikan takdir. Kalau ada orang yang meyakini Allah itu baru tahu setelah terjadinya sesuatu, maka orang ini punya paham yang keliru, paham Qadariyah. Hati-hati jamaah. Ya, Allah itu tahu ini jam 6 kurang 10, nanti jam 7 apa yang terjadi kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Loh, dasarnya apa Allah tahu? Karena semua takdir sudah dicatat oleh Allah dalam hadis Muslim. Diriwayatkan oleh hadis Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, lamanya 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada, jenengan dan saya takdirnya sudah ada semua. Berapa anaknya, kerjanya di mana, penghasilannya berapa, istrinya berapa, nanti meninggal tahun berapa, umurnya berapa, anaknya sekolah di mana, sudah diketahui oleh Allah. Tapi orang-orang Qadariyah enggak. Allah itu baru tahu setelah terjadi. Ini kan kedustaan. Nah, beliau itu banyak membantah ya paham-paham seperti ini di dalam kitab sahihnya. Kemudian belum akidahnya Murji'ah, Khawarij, Jahmiyah, dan masih banyak yang lainnya. Dari sini kemudian murid-muridnya menyimpulkan tidak mungkin beliau memiliki akidah yang sama dengan mereka, padahal beliau banyak membantah orang-orang yang memiliki akidah yang demikian. Perkataan Imam Muslim di dalam khotimah kitab sahihnya, ketahuilah semoga Allah memberikan taufik, wajib bagi setiap orang untuk membedakan hadis sahih dengan hadis yang lemah dalam hal masalah hadis. Beliau punya konsentrasi, beliau punya perhatian yang cukup besar pada hadis-hadis sahih. Juga wajib mengetahui tingkat kejujuran rawi. Ini kaidah dalam menetapkan hadis itu sahih atau tidak, yang sebagian mereka diragukan kredibilitasnya. Tidak boleh mengambil riwayat kecuali dari orang yang diketahui bagus kredibilitasnya, baik dari segi akidah, kemudian adabnya, kemudian akhlaknya, termasuk juga hafalannya, serta patut untuk berhati-hati dari orang-orang yang buruk kredibilitasnya, yang berasal dari tokoh yang menyimpang, tokoh-tokoh Qadariyah, Khawarij,
Ya, Khawarij yang mudah mengkafirkan karena tidak sesuai dengan kaidah takfir yang sudah diletakkan oleh para ulama. Ini diceritakan juga di dalam Syiar A'lamin Nubala, ya, bahwa Imam Az-Zahabi meriwayatkan Al-Makki mengatakan, aku bertanya kepada Imam Muslim tentang Ali bin Ja'ad. Beliau mengatakan dia thiqah secara hadis, tapi punya pemahaman Jahmiyah. Seperti itu. Beliau memberikan komentar. Kemudian Az-Zahabi di dalam kitab Al-Ulu, beliau juga menceritakan di antara deretan ulama yang berkeyakinan tidak bolehnya mentakwil sifat-sifat Allah. Karena sifat-sifat Allah itu enggak boleh ditakwil. Takwil itu bagaimana? Contoh, yadullah fawqa aydihim, atau ayat kursi, wasi'a kursiyus sama. Kursi ya kursi, enggak boleh ditakwil, ditafsirkan dengan kekuasaan. Apa yang disebutkan di dalam Quran, kursi, tangan Allah, kita terjemahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. Atau kalau Nabi menafsirkan, ya sudah kita ambil tafsirannya Nabi. Jangan berasumsi, karena kita berbicara mengenai zatnya Allah. Berbicara mengenai zatnya Allah nggak bisa dengan itu kekuasaan. Kursi itu bukan kursi, masa Allah di atas kursi? Ya jangan begitu kok, jangan masa Allah di atas kursi. Allah menyebutkan demikian. Sudah kita imani saja. Takwil itu seperti itu, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kemudian dibawa ke ranah ini, dibawa ke ranah ini, padahal tidak punya ilmu, dengan asumsi. Masa kita berbicara tentang Rabb kita dengan asumsi? Kan ini tidak boleh jamaah. Ya. Makanya Imam Muslim tidak berkeyakinan tidak bolehnya mentakwil sifat Allah, dan mereka beriman dengan sifat ulu. Allah itu maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian madhab fikihnya Imam Muslim. Seperti apa madhab fikihnya? Jika kita memperhatikan nama-nama kitab yang ditulis oleh Imam Muslim, hampir semuanya membahas seputar hadis dan cabangnya. Sehingga kita tidak mengetahui dengan jelas madhab fikih mana yang diambil oleh Imam Muslim. Karena Imam Muslim itu lebih dulu ada sebelum Imam madhab. Karena kalau tidak salah baru Imam Malik, ya, dan Imam Syafi'i pada saat itu juga belum menjadi seorang ulama imam madhab. Padahal kita semua tahu bahwa Imam Muslim dan para ulama hadis di zamannya juga sekaligus merupakan ulama besar dalam bidang fikih, sebagaimana Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad. Oleh karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Taqrib mengatakan Imam Muslim adalah seorang ulama pakar fikih juga. Namun ada beberapa pendapat tentang mazhab fikih beliau Imam Muslim. Di antaranya sebagaimana disebutkan di dalam Kasyfud Dzunun, Imam Muslim itu bermadzhab Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan demikian. Siddiq bin Khan, ya Siddiq Hasan Khan juga mengamini hal tersebut. Namun pendapat ini perlu diteliti ulang, karena terdapat beberapa indikasi yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa Imam Muslim itu Hambaliyul madzhab, bermadzhab Hambali. Di antaranya, ya indikasi itu sudah disebutkan di dalam karyanya Imam Muslim yang berjudul Su'alat Imam Ahmad. Selain itu Imam Muslim juga berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi bisa jadi beliau bermadzhab Syafi'i, bisa jadi beliau bermadzhab Hambali. Tapi jamaah, orang-orang hebat dulu mereka adalah mujtahid mutlak di masanya. Jadi mereka punya mazhab sendiri. Walaupun ada beberapa qaulnya, pendapatnya terkait dengan masalah fikih, beliau mengambil dari ulama mazhab yang lainnya. Karena mereka tidak kemudian taklid, mereka punya perangkatnya untuk bisa menyimpulkan dan bermadhab. Ya. Pendapat yang diamini mayoritas ulama adalah Imam Muslim berpegang pada madhab ahlul hadis dan tidak taklid, tidak fanatik pada salah satu imam madhab. Kadang beliau ngambil dari Imam Syafi'i, kadang juga mengambil dari Imam Ahmad, sebagaimana diterangkan di dalam Majmu' Fatawa oleh Imam Ibnu Taimiyah. Adapun Imam Bukhari dan Imam Abu Daud, mereka berdua adalah imam mujtahid. Rutbahnya sudah sampai derajat mujtahid. Sedangkan Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya semuanya berpegang pada mazhab ahlul hadis dan mereka tidak taklid dengan satu imam mazhab pun. Mereka adalah ulama-ulama mujtahid di masanya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga semangat kita untuk menimba ilmu dari majelis ke majelis tetap bisa kita jaga, karena ilmu itu merubah sudut pandang kita. Orang ketika sudah sampai ilmu tahu bahwa hidup yang sedang dia jalani ini adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, akidahnya kokoh, maka ketika sesuatu itu menimpa dirinya,
Salah satu alasan yang membuat dia tetap bertahan itu adalah tauhid dan akidah. Dia meyakini bahwa peristiwa yang terjadi, musibah yang terjadi pada kami sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kami hanya akan bersabar, ikhlas dan ridho. Mustahil kalimat ini bisa ada di dalam hati, dikokohkan dengan ilmu, kecuali jika dikokohkan dengan ilmu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, apa yang menjadi pegangan kita ketika badai datang menerpa? Hidup kita ini kan dinamis jamaah, berubah dengan cepatnya. Dan kita meyakini suatu saat badai itu datang dalam teras kehidupan kita. Maka salah satu yang membuat kita kokoh tetap berdiri dan tegak itu adalah ilmu. Dari sinilah ya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala sedang kita lakukan, sedang kita titi, dan kita bermohon berdoa kepada Allah semoga Allah menguatkan kita, mengistiqomahkan kita sampai nanti ruh kita berpisah, kita masih sering dan masih suka hadir dalam taman-taman ilmu, dalam majelis-majelis ilmu untuk terus memperbaiki diri agar bisa menjadi hamba yang lebih baik dari keadaan-keadaan sebelumnya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan.